Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Ukhwah Kota Bandung dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kajian tematik di sore hari ini ya kita mengambil judul syarah atau penjelasan doa singkat Nabi SAW. Yang ini kita merujuk kepada kitab Jawami' Al-Adiyah An-Nabawiyah, kumpulan doa-doa singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Di muqaddimah kitab ini, di antara periwayatan yang beliau nukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu bi jawami'il kalim." Aku diutus, maksudnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'il kalim, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, namun memiliki makna yang padat dan luas. Sehingga para ulama memasukkan bahwa jawami'ul kalim ini termasuk bagian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Dan jawami'ul kalim beliau pun juga ada dalam, bisa kita lihat di antaranya dalam doa-doa yang beliau ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Di antaranya dinukilkan dalam sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyatu, alaiki bijumalid du'ai wa jawami'ihi." Wahai Aisyah, hendaklah engkau mengucapkan atau memohonkan doa kepada Allah dengan jumal wa jawami', yaitu dengan doa-doa yang singkat, padat, namun komprehensif makna dan kandungannya. Hal ini pun juga, dan hal ini juga dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sendiri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai doa-doa yang singkat dan meninggalkan doa-doa yang selain itu, artinya doa-doa yang panjang-panjang. Jadi artinya umumnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang singkat-singkat, ya. Seperti Aisyah pernah mengatakan, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yu'jibuhu atau tu'jibuhu jawami al-adiyah. Adalah Nabi SAW menyukai doa-doa yang singkat.
wa yada'a ma duna ghairih, dan meninggalkan doa-doa selain itu. Di antara lafaz doa yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan ajarkan kepada Aisyah, yaitu Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu ibaduk wa rasuluka Muhammad. Ya Allah, aku meminta seluruh kebaikan yang diminta oleh para hamba-hambamu dan diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu, wa a'udzubika min syarri masta'adha minhu nabiyyuk ibaduk wa nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan di mana para hamba-hambamu berlindung darinya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Adalah Al-Imam Syaikani rahimahullah taala ketika mengomentari ucapan Nabi ini yang terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, beliau berkata, wala syai'a ajba'u wala anfa'u min hadzal du'a. Tidak ada satu doa yang paling komprehensif dan paling memberikan banyak manfaat keuntungan mengalahkan doa ini. Hal itu dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak riwayat yang sahih dari dirinya, ya, doa-doa yang mengandung banyak kebaikan yang beliau minta kepada Allah pun juga telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia berlindung dari berbagai macam keburukan. Hatta lam yabqa khairun fid dunya wal akhirah illa qad sa'alahu min rabbih. Sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang tersisa, baik kebaikan itu kebaikan dunia, ya, maupun kebaikan akhirat, kecuali semuanya telah dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Pun sebaliknya, walam yabqa syarrun fid dunya wal akhirah illa waqad ista'adha rabbuhu minhu. Dan tidak ada pula satu keburukan, baik keburukan yang menimpa dunia maupun keburukan yang terjadi di akhirat, kecuali Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perlindungan kepada beliau dari keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena itulah Imam Syaukani melanjutkan perkataannya, faman sa'alallaha azza wa jalla min khairi ma sa'alahu minhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasta'adha min syarri ma sta'adha minhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad jaa'a fi du'ai bima la yahtaju ba'du ila ghairihi. Maka siapapun yang meminta kepada Allah dari semua kebaikan yang telah diminta oleh Nabi-Nya Muhammad SAW, dan meminta kepada Allah agar dilindungi dari semua keburukan di mana Nabi-Nya berlindung daripadanya, sungguh dia telah mendatangkan sebuah doa, ya, dengan doa-doa yang dia tidak membutuhkan lagi selain dari doa tersebut. Wasailul khaira ila ikhtidafi anwa'i, ya, ketika meminta kebaikan, maka kebaikan dengan berbagai macam bentuknya. Ketika memohon perlindungan dari keburukan, maka keburukan dengan berbagai macam, ya, bentuknya. Maka seseorang yang kemudian berdoa dengan apa yang Nabi SAW berdoa dengannya, maka sungguh dia telah berdoa dengan ucapan, ya,
dengan doa-doa dengan ucapan yang jami, yang komprehensif, dan doa yang memberikan banyak manfaat. Oleh karena itulah wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui tingginya, agungnya kedudukan doa-doa yang Nabi SAW ajarkan, karena dia mengumpulkan seluruh kebaikan ya, yang akan membuka kebahagiaan hamba-hambanya dan mendatangkan keuntungan dunia dan akhiratnya. Maka adakah sebaik-baik pemerintahan, sebaik-baik permintaan, permohonan yang dimintakan seorang muslim kepada Rabbnya, ya, mengalahkan kebaikan yang diminta oleh hamba dan Rasulnya? Enggak ada. Dan adakah sebaik-baik perlindungan, seutama atau perlindungan yang seorang muslim itu berlindung kepada Allah dari berbagai macam keburukan, ya, mengalahkan keburukan di mana Rasulullah SAW berlindung darinya? Jawabannya tentu tidak ada. Kalau Rasulullah sudah minta kebaikan seluruhnya, maka tidak ada lagi kebaikan melebihi apa yang telah diminta oleh Rasulnya SAW. Bila seseorang mohon perlindungan dari berbagai macam keburukan, tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada apa yang dimana Nabi berlindung darinya dari keburukan tersebut. Dari sinilah wa may yata'ammal jami'al adiyah al-warith fil Quran was sunnah yajiduh kadzalik, maka barang siapa yang meneliti seluruh doa-doa baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah, maka dia akan mendapati seperti itulah keadaannya, ya, seperti itulah keadaannya. Ini pun ditegaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Beliau berkata, awla ma yud'a bihi wa yusta'malu minhu ma sahhat bihi riwayatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sabata anhu bil asanid as-sahihah. Maka tentu yang paling layak untuk seseorang itu berdoa dengannya adalah dengan menggunakan riwayat-riwayat yang telah sahih dari Rasulullah SAW yang telah ditetapkan kesahihan sanadnya. Ya. Fa innal ghalat yariqasan fil adiyah allati yakhtaruha an-nas li ikhtilafi ma'arifihim wa tabayyun madhabihim fil i'tiqad wal intihal. Karena sesungguhnya dalam kenyataan yang ada munculnya doa-doa yang mengandung kesalahan yang dipilih oleh sebagian manusia, itu diakibatkan perbedaan pengetahuan mereka dan jauhnya mereka, ya, jauhnya mazhab-mazhab mereka dari keyakinan yang benar. Maka ketika i'tiqadnya, keyakinannya berbeda, maka ada doa-doa yang diminta ternyata mengandung keburukan, mengandung kesalahan. Ini perkataan dari Al-Imam Al-Khattabi. Dari sinilah penting bagi kita untuk menyelami dan mendalami apa saja sih doa-doa singkat Nabi SAW, ya, yang kata Aisyah, dan Nabi mengajarkan kepada Aisyah bahwa yang Muhammad minta kepada Allah itu semua kebaikan. Yang Nabi Muhammad berlindung darinya adalah segala keburukan. Lalu apa saja doa-doa singkat Nabi, ya, yang beliau baca dalam permintaannya kepada Allah dalam hal kebaikan dan berlindung dari keburukan. Kita masuk kepada, ya, yang pertama. Tentu pilihan doanya banyak, ya. Kita akan mungkin di kajian kita saat ini kita hadirkan dulu satu doa yang ana sangat yakin antum semua hafal doa ini. Ana sangat yakin. Kalau yang enggak hafal, ana ragukan tidak hafalnya. Ya. Doa ini dikenal dengan nama doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Jadi sekali sapu kena seluruhnya. Begitu merennya arti sapu jagatnya. Gitu.
Kira-kira apa bunyinya? Apa? Rabbana atina. Kalau ada hadiah ini saya nggak akan kasih, soalnya terlalu mudah. Gitu. Iya. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi itu dari Al-Quran. Lafaz itu dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi, Nabi tambahkan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Rabbana saja langsung Rabbana itu diambil dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Ya, itu doa yang dibaca oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Terutama ketika mereka mulai menyentuh sudut rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Kan aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang paling banyak atau yang paling sering dibaca oleh Nabi, yaitu doa ini, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Rabb kami, ya, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Lafadznya ini hasanatan itu satu kebaikan, tapi maknanya seluruh kebaikan. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari adab neraka. Ya, dan jagalah kami dari adab neraka. Dan ini doa adalah doa yang sangat agung, ya, sangat tinggi kedudukannya. Ya, dan ini jelas merupakan doa yang sangat singkat tapi memiliki makna dan manfaat yang sangat besar, karena dalam doa ini mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, di dalam Al-Quran Al-Baqarah 201 itu dibaca dalam konteksnya oleh para jamaah haji, ya, terutama ketika mereka tawaf di Ka'bah, mulai dari Hajar Aswad begitu kan, sampai ketika di rukun Yamani, ya, sudut yang dekat dengan Hajar Aswad. Nah, itu mereka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkata Al-Hafidz Al-Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 201 ini. Menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 201 ini. Apa kata Ibnu Katsir? Fajama'at hadhihi ad-da'watu kull khairin fid dunya wa sarafat kull syarrin. Doa ini mengumpulkan seluruh kebaikan di dunia dan juga memalingkan seluruh keburukan di dunia. Fa innal hasanata fid dunya, sesungguhnya makna kebaikan di dunia dalam ayat tersebut tashmalu kulla matlubin dunyawin, ya, maka itu mencakup seluruh yang diminta, hal-hal yang berkaitan dunia seperti afiyah, ya, sehat wal afiat, kita sering dengar kata gitu, afiyah, afiat. Wadarin rahbatin, ya, afia badan yang sehat, darin rahbatin tempat tinggal yang nyaman, wazaujah hasanatin istri yang baik, komo gelis gitunya,
Udah gelis, cantik, cantik gelis sarwa. Bager, soleha, udah itu permaisuri. Kalau agak bahasa hiperbolanya, bidadari surga yang Allah hadirkan untuk kita di dunia. Nah begitu. Mengapa? Karena Nabi bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'a as-salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang soleha. Ya. Dan itu ada kesan Nabi mengatakan seburuk-buruk perhiasan dunia wanita yang tidak soleha, begitu kan? Seperti itu. Maka cari pasangan yang soleha, ya. Kalau sudah dapat, bungkus, bengket, ikat, jangan dilepas sampai nyawa. Titik-titik. Wa rizqin wasi'in, dan rezeki yang luas. Ya. Wa ilmin nafi'in, dan ilmu yang bermanfaat. Wa amalin salihin, amal soleh. Wa markabin hani, kendaraan yang nyaman, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Dan Ibnu Katsir mengatakan demikianlah, ya, yang diungkapkan oleh berbagai macam ahli tafsir, ya. Karena nanti kita akan dapatkan sebagian ulama ada yang menyebutkan makna kebaikan dunia itu adalah, ya, itu rumah yang nyaman, istri yang solehah saja maknanya. Sebagian yang lain mengatakan itu artinya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sama Ibnu Katsir dikumpulkan semua, ya. Dan itu tidak saling bertentangan, kata beliau. Apa saja itu? Kesehatan, tempat tinggal yang nyaman, istri yang solehah, kendaraan yang bagus, rezeki yang banyak, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, amal soleh, amal yang Allah terima. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu ada pada 4 perkara, ya. Satu, mungkin saya nyebutkannya nggak berdasarkan riwayat hadis, ya, tapi 4 poin saja, nggak berurutan. Satu, punya istri yang soleha. 2, punya rumah yang luas, gitu. Jangan punya rumah yang rewas, berdiri GHC, gitunya. Rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang bagus, untuk mogok wae, nyaman dinaiki tapi mogok, misalnya lancar, ya, tanpa mogok tapi panas misalnya, gitu, ya, sempit dan segala macam, bau apek misalnya, itu enggak buat bahagia. Tapi kalau sudah dimiliki, ya, mau diapain, syukur aja. Yang keempat, punya tetangga al-jar saleh, tetangga yang baik. Itu orang udah mantep dah tuh, ya. Istrinya salihah, rumahnya megah, luas, rumahnya luas, ya, kendaraannya bagus, ya, tetangganya baik. Nabi nggak menyebut uangnya banyak, ya. Nabi nggak menyebut uangnya banyak, ya, karena ada orang memiliki uang yang banyak, nggak identik istrinya bukan banyak, ya, nggak identik istrinya baik, gitu, nggak identik, ya. Jadi sehingga dia nggak bahagia, ya. Dan dalam hadis itu disebutkan rumah yang luas, kendaraan yang bagus, menunjukkan dia punya harta, berarti begitu, ya, dia punya harta.
Rasul menyebutkan rumah yang luas itu bukan ngontrak, punya sendiri maksudnya. Kendaraannya nyaman itu bukan nge-grab, ya, tapi punya sendiri. Nah, kalau sudah punya rumah yang luas, kendaraannya nyaman, punya sendiri, menunjukkan uangnya cukup berarti. Wah, penghuninya istrinya solehah, tetangganya ya baik-baik semua. Coba kalau rumahnya bagus, kendaraannya bagus, istrinya solehah, tetangganya preman kabeh, liar orang keluar oke, ditinggalkan istri jauh-jauh, bingung aman gak rumah gitu kan. Jadi tenang itu, rumah bagus, kendaraan bagus, ya, istri solehah gitu, ke tetangga baik, aman. Karena kalau tetangga baik berarti akan saling menjaga. Kan salah satu adab dalam bertetangga disebut oleh para ulama adalah apa? Ikut menjaga keselamatan tetangganya. Itu termasuk adab dalam bertetangga. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang muslim punya tetangga walaupun dia bukan muslim, ya, tetap dia punya hak. Ya, punya hak tetangga yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan hak mereka. Ini kebaikan di dunia, ya, kebaikan di dunia. Bahkan Ibnu Katsir memasukkan juga rezekinya yang luas, ya, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wa amal hasanatu fil akhirah fa'ala dzalik. Adapun kebaikan akhirat tentu kebaikannya itu lebih tinggi lagi daripada kebaikan dunia yang disebutkan tadi. Apa itu? Yaitu dukhulul jannah wa tawabi'uhu minal amni minal fazil akbar fil arsad wa tasil hisab. Yaitu masuknya ke dalam surga, dan termasuk reng-rengan dalam masalah itu adalah apa? Ya, diberikan rasa aman dari kegoncangan yang sangat besar dan diberikan kemudahan dalam hisab. Ya. Ini makna kebaikan di dunia, ya, kebaikan akhirat, masuk surga dan dihisab dengan hisab yang mudah. Sedangkan makna waqina adzaban nar wa aman najatu minan nar, adapun makna waqina adzaban nar, ya Allah selamatkanlah kami dari api neraka. Apa makna diselamatkan dari api neraka? Padahal wafil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat kan sudah jelas masuk surga, otomatis dong selamat dari neraka kan. Tapi kenapa kemudian menambahkan waqina adzaban nar? Tidak semerta-merta menjadi penguat, tapi ada faidah tambahan. Ya, kata para ulama, fahuwa yaqtadi taysir asbabi fid dunya min istinabil maharim wal asam wal talqi syahawat wal haram. Ini luar biasa. Ya, kalau kita bongkar tafsir para ulama tentang doa ini, mantap. Doa kita tuh jadi lebih seru, lebih semangat, dan lebih serius memintanya, karena kita sangat butuh. Adapun makna selamat dari neraka, waqina adzaban nar, maka ini artinya bila ingin selamat dari neraka, artinya Allah akan hadirkan amalan-amalan di dunia kepada hamba tersebut agar dia selamat dari neraka. Apa itu? Allah kabulkan doa itu, Allah jadikan dia mudah meninggalkan dosa, mudah meninggalkan dosa, mudah menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, ya, mudah meninggalkan keinginan nafsu syahwatnya. Jadi kalau masih yang suka nonton nukararitunya yang jelek-jelek itu kalau dia baca doa itu dengan serius, waqina adzaban nar, bila Allah mengabulkannya, kelak Allah akan jadikan hatinya membenci tontonan-tontonan seperti itu pada waktunya. Allah akan tanamkan rasa muak, rasa nek, rasa jijik untuk kembali mengulangi, ya, melihat tontonan-tontonan seperti itu.
Jadi ada pertanyaan di sebagian yang jamaah, dia tidak lugas sih ngomongnya apa gitu kan. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, kan ada ayat, dia gak nyebut ayat ya, tetapi itu ayat jelas ya. Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ya Pak Ustadz ya? Perasaan kita sudah berusaha untuk tetap sholat 5 waktu plus ditambah sholat-sholat sunnah, tapi berbuat dosa kok terus aja buat dosa, terus aja buat dosa. Saya bilang berarti mazhabnya STMJ, benar nggak? Sholat terus, maksiat jalan. Itu singkatan STMJ. Kalau STMJJ, sholat terus maksiat jalan juga, gitu ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Ada kesan, kan nanyanya ikhwan, ada kesan dosanya itu berkaitan dengan nafsu syahwat. Ada kesan. Tapi saya nggak mau memastikan. Tapi memang godaan apa yang paling besar untuk para laki-laki kalau bukan godaan syahwat wanita? Nggak ada yang lebih besar, dan itu yang paling ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidak ada satu fitnah yang paling berbahaya, yang paling memberikan mudarat bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Wa kana awal fitnatin ala Bani Israel kana fitnatun nisa, dan awal fitnah pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan fitnah wanita. Ya. Bagaimana maksudnya Pak Ustadz bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sementara sholat sudah wajib ya? Kalau ada pepatah bahasa kaosnya Tarbiyah Sunnah itu, fardu kalaku, sunnah kalampah. Itu ada bajunya itu. Saya dulu pernah punya, dulu sekali, entah tahun berapa gitu. Sekarang lupa, mungkin harus dikasih lagi, mungkin jadi ingat. Ya ini bukan kode ya, ini mah instruksi. Gitunya. Sampai di mana tadi teh? Oh iya, sholat wajib sudah dikerjakan, sholat sunat juga tidak dilewatkan, tapi kok kenapa masih doyan berbuat maksiat? Entah apa maksiatnya, tapi yang paling mudah kita mengatakan untuk laki-laki maksiatnya apa? Hal-hal yang berkenan dengan fitnah wanita. Ya, seperti itu. Apakah ayatnya yang salah? Jawabannya tidak. Tidak. Berarti yang bukan dia berarti sholat yang wajib dia kerjakan, yang sunnah tidak dia lewatkan itu salah juga, bukan ya. Tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagai namanya Al-Latif, ingin menyempurnakan ya pahala seorang hamba, untuk kemudian pahala itu menggugurkan dosanya dan buat dia kuat istiqomah. Itu bisa jadi secara bertahap. Pada tahapan pertama, hamba tersebut mengerjakan dulu saja amalan-amalan tersebut. Wajib dia kerjakan, sunnah tidak dia tinggalkan, semampunya tentu dalam hal sunnah. Tahapan berikutnya, Allah berikan tambahan hidayah kepada hatinya untuk mencari sholat yang nikmat. Karena mungkin dia merasa sholat udah bertahun-tahun tapi kayaknya hambar, gersang, hanya sekedar menggugurkan kewajiban tok. Dah aman, udah sholat. Tahapan seperti itu. Tapi berikutnya dia mulai gelisah. Saya mah sholat tapi hese, khusyuk. Ada apa sih gitu? Allah sudah mulai berikan dia kegelisahan. Pada sholat yang telah bertahun-tahun dia tegakkan, Allah tidak berikan kelezatan dalam sholatnya, hanya sebatas menggugurkan kewajiban.
Dia mulai gelisah, akhirnya dia mulai belajar cara-cara agar atau kiat-kiat agar sholatnya khusyuk. Dia mulai pelajari rahasia-rahasia bacaan sholat. Dia mulai pahami rahasia-rahasia gerakan-gerakan sholat. Dia mulai pahami apa saja doa-doa yang ada dalam sholat. Dia mulai pahami bersama dengan itu apa saja penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ternyata setelah dia mulai temukan, oh ternyata ada doa ihdinas siratal mustaqim yang Allah tidak kabulkan. Ternyata dibahas, dibaca-baca, dia bertemu dengan hadis bahwa di antara sebab doa tidak terkabul apa? Memakan makanan dari yang haram, baik zatnya ataupun caranya, minumnya begitu, pakaiannya dari yang haram. Oh, ini pantas membuat sholat saya hese khusyuk. Susah dapat legatnya. Mungkin masih ada sebagian pendapatan yang didapatkan dari yang haram. Akhirnya dia mulai hentikan pemasukan dari yang haram tersebut. Mulai dia mendapatkan kelezatan sholatnya. Karena Allah nggak mungkin salah ketika mengatakan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu pasti benar. Asalkan selama orang tersebut serius mengurus ibadah sholatnya, itu yang paling penting. Sholatnya diurus dengan baik. Tahapan pertama dikerjakan dulu, kewajiban gugur. Tahapan kedua dia mulai ingin meningkatkan kualitas salatnya. Tahapan ketiga dia mulai menjauhkan perkara-perkara yang mengganggu kelezatan salatnya. Ya. Mungkin kesibukan dunia yang terlalu berlebihan, mungkin terlalu mencintai dunia aja dan seterusnya. Bukan berarti dunia dia tinggalkan, tapi mungkin terlalu berlebih-lebihan. Ya, seperti itu. Maka kita lihat, bila kemudian seseorang terus mengurus doanya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian plus tambah wa qina adzabannar, lalu kemudian dia berdoa dengan doa yang tadinya hanya sekedar baca dan tahu sekilas, tapi kemudian hadir kehusyuan, ketulusan dan merintih dan berasa butuhnya dia terhadap doa tersebut. Akhirnya Allah datangkan pengabulannya. Bila doa tersebut dikabulkan, salah satunya ketika seorang membaca waqina adzabannar, Allah akan tinggalkan, Allah akan jadikan dia meninggalkan kemaksiatannya. Diawali dengan dia mulai membenci dosa-dosa yang dia lakukan. Meningkat kepada dia mulai gelisah dengan itu. Meningkat berikutnya dia mulai muak dengan semua dosa tersebut. Sampai akhirnya dia membenci dosa tersebut. Dan saat itulah akhirnya dia bisa istiqomah menteng dalam apa? Dalam ketaatannya dan menikmati kelezatan seutuhnya dalam beribadah, karena bumbu-bumbu maksiat sudah disingkirkan oleh dirinya. Fokus dia mendapatkan kelezatan ibadah. Ya. Maka kalau Nabi SAW, kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW, karena aksar doa Nabi SAW, ada doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah doa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Nabi banyak membacanya. Tentu kita lebih pantas lagi untuk memperbanyak doa itu dalam hidup kita. Kalau mau jujur berapa kali sih sehari kita baca doa itu? Ya tergantung berapa seringnya kita berdoa ya. Biasanya kalau sudah doa, misalnya antara adzan dan iqamah tuh doa.
Kalau misalnya itu 5 kali sholat berarti 5 kali itu ya. Kan biasanya suka kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Dan itu benar. Ya. Tapi apakah kita mengatakan bahwa itu sudah sebanyak yang Nabi baca? Hanya 5 kali. Sementara lafadznya itu aksar. Ya, Anas menggambarkan yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Jadi seolah-olah doa itu ya tidak pernah lepas dari doa-doa Nabi SAW, dan itu menggambarkan seolah Nabi itu hidupnya penuh dengan doa, penuh dengan doa. Ya. Kita lanjutkan perkataan penulis Syekh Abdul Razak. Wa yu'addu hadzal du'a min ajmal adiyati li khairi dunya wal akhirah. Jelas bahwa doa ini termasuk ya terhitung doa yang paling komprehensif berkenaan dengan permintaan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita dapati adanya hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan akan ketinggian keagungan doa ini. Ya. Dan bahwasanya ini doa yang paling banyak dibaca di Nabi SAW sebagaimana dijelaskan oleh Anas bin Malik tadi. Dan itu juga yang dibaca oleh Nabi ketika antara rukunnya Yamani dan Hajar Aswad yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kita tambahkan penjelasan ulama, di antaranya Muhammad bin Hasan Al-Ajuri rahimahullah dalam kitabnya Mas'alatut Ta'ifin, ya, tentang perkara-perkara berkaitan dengan orang-orang yang tawaf. Kata Al-Imam Al-Ajuri, faman ahabba an yakuna min haula'i khash'a lillahi azza wa jalla al-karima fi tawafihi. Barang siapa yang mereka ingin menjadi orang-orang yang seperti itu, ya, itu bahwasanya diceritakan dari oleh Habib bin Sahban Al-Kahidi, dia berkata, aku tawaf di Baitullah dan Umar bin Khattab itu ya tawaf, tidak ada yang dia baca ketika tawaf itu kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu semua yang dia baca. Ya, kalau riwayat Nabi membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Adapun praktek Umar bin Khattab itu selama beliau bertawaf dia membaca doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dikomentari oleh Al-Imam Al-Ajuri, faman ahabba ayyakuna min haula, maka barang siapa yang ingin termasuk dalam orang-orang yang beramal seperti ini, khasya lillahi al-kanafi fi tawafi, hendaklah dia berusaha untuk khusyuk, fokus, ya, menghadirkan pengagungan Allah ketika dia sedang bertawaf. Tidak, dan adalah kesibukan hati dan lisannya itu nyambung hanya kepada Allah. Jadi kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan saja lisan yang bergerak, tapi hati juga hadir. Hati juga hadir. Nah, ini sebenarnya intisari dari berbagai macam ibadah. Ya. Bila lisan telah berucap, badan telah bergerak, jangan sampai hati tidak hadir. Itu penting. Ya, itu penting. Sekarang saya ambilkan contoh sebagian dukilkan Muqayyim dalam kitabnya Asrarul fis Shalah, rahasia-rahasia salat. Misal, ketika ada satu posisi, ketika seseorang sedang sholat, dia berada pada posisi terbaiknya, ya, dan mereka menggambarkan kesempurnaan posisi hamba di hadapan Rabb-Nya, yaitu apa? Posisi ketika sedang sujud, yaitu posisi ketika sedang sujud. Bagaimana itu?
Ya, ketika seorang hamba sedang sujud, maka dia sedang meletakkan sesuatu yang paling tinggi pada posisi anggota badannya dan sejajar dengan yang paling rendah. Apa itu? Kepalanya disejajarkan dengan kakinya. Kepalanya disejajarkan dengan kakinya. Secara posisi, maka posisi seorang hamba yang bersujud adalah posisi yang menggambarkan puncak kehinaannya di hadapan Rabb-nya. Mari kita lihat lisan orang tersebut. Apa yang dia baca? Dia membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Lisannya menggambarkan betapa agung dan tingginya Allah. Badannya telah menggambarkan betapa rendahnya dia. Tinggal satu yang tersisa. Apakah hatinya jujur atau tidak? Tinggal itu saja. Zahirnya sudah mendukung. Posisi badan, ucapan lisan sudah mendukung ya, dirinya untuk menjadi hamba yang terbaik, yaitu menghinakan diri di hadapan Rabb-nya, sang penciptanya, sang khaliknya. Tinggal apakah hatinya menghadirkan atau tidak. Itu PR yang terakhirnya. Makanya Nabi SAW menggambarkan kesempurnaan sujud ya, ketika ya ada seseorang bertanya kepada Anas bin Malik, ya, ayu amalin ya yudkhilani alimni ila amalin yudkhiluni Allahu bihi, ya, ajarkan kepadaku satu amalan yang dengan itu Allah memasukkanku ke dalam surga. Fasakat. Maka Anas diam. Nanya lagi yang kedua kali. Fasakat asanian. Anas diam. Nanya sampai 3 kali. Akhirnya Anas berkata, itu juga yang aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, ya, innak lan tasjuda sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa kafar anka minha khati'atan. Tidaklah engkau bersujud dengan satu sujud kecuali dengan itu Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan gugurkan dosamu. Di redaksi yang lain ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengan itu aku dapat berteman denganmu, dekat denganmu ya Allah. Tentu di surga, dan surga Nabi tentu sangat tinggi. Apa jawab Rasul? A'inni bikasratis sujud, ya, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya iksarus salah, memperbanyak solat. Dan tahukah kita Nabi menyebut solat itu dengan lafaz apa? Sujud, ya. Sehingga Nabi mengatakan jarak yang sangat dekat, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi ad-du'a. Jarak yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sedang sujud. Fa aksiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Lihat, Nabi menggambarkan itu sujud adalah posisi seorang hamba sangat dekat kepada Allah. Ya kan? Bagaimana tidak? Badannya itu menggambarkan puncak kehinaan. Lisannya sudah mengagungkan Allah. Tinggal hatinya hadir atau tidak. Bila kemudian hati sang hamba itu hadir pengagungannya yang sangat tinggi kepada Allah ketika sujud, saat itu ketika dia berdoa mudah untuk Allah kabulkan. Nah, kita kembali bagaimana hati itu penting. Menjadi pemain aktor utama dalam ibadah adalah hati kita. Adalah hati kita. Jika Nabi mengatakan bahwasanya
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita, jasad kita yang ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuh ini. Bila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah tubuh ini. Dan hati itu adalah, segumpal daging itu adalah hati. Maka orang yang paling baik tampilan fisiknya, ya, maksud tampilan fisik itu mulai dari dia berpenampilan bagus, sopan, rapi, bersih, wangi, bagus tutur katanya, rajin ibadahnya, someah dan santun kepada sesama. Itu buah karena dia rajin mengurus hatinya. Dia terus pelajari hatinya, dia muhasabah, apa kekurangan dia selama ini. Hasad, suka hasad. Apa dia sombong, suka sombong. Apa ini, malas, kedul, pengen minta perhatian orang, suka ria, terus dia ulik jiwanya. Dan dia urus selalu bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya. Dan dia berusaha untuk menghentikan menilai keburukan orang lain. Karena bagi dirinya saja mengurus penyakit hatinya sudah capek. Karena sangat banyak keburukan yang dia miliki. Udah capek, udah gak sempat mengurus keburukan orang lain. Dia sibuk dengan dirinya, ya, maka dia akan beruntung. Beruntung. Oleh karena itu, kaitan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah, bila kemudian lisan seseorang itu nyambung dengan hatinya ketika dia tawaf, kekhusyuan hatinya hadir, ya, dan dia putuskan hubungannya wa an ghairi mil makhluqin munfasil, dan dia putuskan hubungannya dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yamshi bis sakinah wal waqar, dia berjalan dalam keadaan tenang. Ketika tawafnya tenang. Da'imu dzikr wa tawil fikr, terus berzikir dan panjang berfikirnya. Kadang-kadang dia mengkhawatirkan tentang dirinya, dosanya dan azab neraka. Kadang-kadang dia menghadirkan juga rasa harapnya akan ampunan Allah dan besarnya pahala yang Allah berikan. Maka dalam keadaan seperti itu, ketika dia sampai di baina ruknain, dua rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia ucapkan dengan hati yang hadir dengan penuh kehinaan dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faman kana fi tawafihi bihadzal wasfi, bila seseorang dalam keadaan dia tawaf dengan kondisi yang seperti ini, kata Alim al-Ajuri, rajautu ayyujiballahu karimu da'watuhu, ya, maka aku berharap Allah mengabulkan doanya. Kenapa? Karena doa yang dia baca. Jadi di saat dia mulai keliling, dia mulai menghadirkan keagungan Allah. Dia banyak berzikir, merenung, konsentrasi, fokus dan tunduk kepada Allah. Maka ketika dia sampai ke rukun Yamani menuju Hajar Aswad, dengan hati yang seperti itu dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dengan penuh kekhusyuan dan penuh ketulusan serta sangat mengharap Allah mengabulkan doanya. Maka aku sangat berharap Allah memang betul-betul mengabulkan permintaan dia. Diberikan kebaikan dunia, diberikan kebaikan akhirat, dan dijaga dari adab. Apa kebaikan dunia tadi? Semua kebaikan dunia. Rezeki dilancarkan, ya, mendapatkan pasangan yang baik. Tadinya pasangan yang nggak baik, tapi ketika dia doa, tiba-tiba pulangnya Allah jadikan istrinya berubah. Sangat mungkin Allah mau berkuasa menerima, mengubah hati manusia yang tadinya kalau dengan suami itu galak, dengan suami itu dianggap pembantu, dengan suami itu suaranya meninggi, dengan suami itu nggak sopan. Ketika dia baca itu, ketika tawaf, Allah kabulkan doanya. Pulang istrinya, I'm sorry, minta maaf ya, saya selama ini kurang menganggap teh sebagai seorang raja.
sering dianggap sebagai seorang selain raja. Dan saya ratunya misalnya. Enggak, minta maaf. Selama ini pelayanan saya ya tentang makan kurang bagus, maaf. Wah, mungkin si istrinya sampai nangis-nangis. Padahal si suaminya mungkin istri anak salah makan apa ya, kok berubah sekarang? Dia tidak sadar, jangan-jangan itu akibat atau buah positif dia berdoa kepada Allah dengan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu juga bila seorang istri ketika dia membaca itu dan Allah kabulkan, maka dia dapati suaminya yang tadinya susah ibadah, suaminya suka marah-marah, suaminya suka KDRT plus KDRW juga sekalian, gitu ya, ningkat ke ini kekasarannya. Allah kabulkan doanya, dia dapati suaminya mulai berubah dikit-dikit, mulai merasa malu pada kesalahannya di masa lalu, mulai menghadirkan ungkapan rasa terima kasihnya atas seluruh pelayanan bakti istrinya selama ini yang tidak dia imbangi dengan yang sama atau lebih baik. Berubah. Maka para jamaah sekalian, ini doa yang luar biasa. Bila kita bisa memahaminya dengan baik, singkat, mudah, padat, tapi bila Allah kabulkan, berbagai macam sisi kebaikan itu Allah akan datangkan, dan berbagai macam keburukan Allah akan jauhkan dari kita sejauh-jauhnya. Adalah Anas bin Malik juga berkata, qala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngomongnya begini. Dan itu dalam konteks doa ya. Allahumma lam tu'tini malan fatasaddaqa bihi fabtalini bibalain yakunu fihi ajr. Ya Allah, jika engkau tidak memberikan aku harta yang dengan harta itu aku bisa bersedekah. Ya, karena sahabat yang berdoa ini tahu akan besarnya pahala bersedekah. Ya Allah, bila engkau tidak berikan aku harta sehingga aku bisa bersedekah, maka gantilah dia dengan bala yang engkau timpakan untukku, yang dengan musibah bala itu engkau berikan aku pahala yang banyak. Jadi nggak bisa duit, nggak bisa ngasih harta untuk bersedekah, maka dia minta kepada Allah ganti agar musibah diberikan kepada dirinya, ya dengan itu dosa nyukur, pahalanya banyak. Ya, maka Nabi berkata, subhanallah, la tutiquh, subhanallah, engkau tidak akan sanggup. Ya, engkau tidak akan sanggup. Ala qulta, mengapa engkau tidak mengucapkan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini lihat Rasulullah SAW pun menganjurkan para sahabatnya untuk membaca doa ini. Bukan saja Rasulullah sendiri banyak membacanya, pun juga beliau menganjurkan. Anjuran yang lain juga disebutkan dalam riwayat yang lain dalam hadis sahih riwayat Muslim masih dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari mengunjungi seorang sahabat dari kalangan kaum muslimin yang khaffat fasara misal farah, yang badannya kurus kering seperti kayak tengkorak gitu kira-kira. Saking lamanya, parahnya sakitnya itu seperti ya, tengkorak hanya tersisa apa? Kulit dan tulang. Ada nggak? Pernah nggak lihat orang yang sakitnya parah dan lama itu seperti tengkorak gambarannya? Saking nggak punya daging, jadi seolah kayak tengkorak yang dilapisi kulit, dagingnya nggak ada. Seperti tulang yang dilapisi kulit, maksudnya seperti tengkorak hidup. Maka Nabi menjenguk sahabat ini, dan Nabi merasakan aneh ya dengan sahabat ini. Lalu berkata, hal kunt tad'u bi syai' aw tas'alu iyyah, apakah engkau
pernah meminta kepada Allah sesuatu? Ya, Rasulullah udah mulai curiga nih. Jangan-jangan dia pernah minta kepada Allah sesuatu, ya, sehingga begini jadinya. Maka berkata, "Na'am, iya ya Rasulullah sallallahu. Kuntu aku pernah minta kepada Allah, Allahumma ma kuntu mu'aqibi bi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, ya, bila seandainya engkau memang harus menghukumku di akhirat, maka segerakan saja hukumanku itu di dunia. Tentu sahabat ini berharap agar dia akhirat dia tidak akan dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul berkata, subhanallah, la tutiquhu aw la tastati'u. Subhanallah, engkau tidak akan sanggup. Afala qulta, mengapa engkau tidak mengucapkan doa Allahumma rabbana atina atau Allahumma atina fid dunya hasanah, seterusnya sampai selesai. Ya, maka akhirnya Rasulullah mendoakan sahabat itu dan akhirnya sembuh. Rasul mendoakan sahabat itu, ya, akhirnya sembuh. Jadi faidah dari doa itu diantaranya adalah ketika kita sedang sakit, salah satu doa yang kita baca adalah doa sapu jagat ini, ya. Karena itu yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat agar dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan penjelasan tentang doa ini dari mana dan bagaimana kedudukan doa yang Nabi ajarkan, yaitu dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Majmu' Fatawa beliau berkata, Ibnu Taimiyah ingin menggambarkan kondisi sahabat ini yang doa sama Allah agar disegerakan hukumannya di dunia. Ya, kata Ibnu Taimiyah, fahada, orang ini nih, kata Ibnu Taimiyah, hamalahu khaufu min adabin nar wa hamad lisalamati aqibati, ya, ala ayatrubu ta'jil adak fi dunia. Orang ini mengapa dia minta kepada Allah dengan doa seperti ini? Karena rasa takutnya yang sangat besar terhadap adab akhirat dan betapa inginnya dia selamat dari adab tersebut. Besar sekali keinginannya untuk selamat dari adab Allah. Maka dia ingin agar itu disegerakan di dunia. Wa kana mukhti'an fi dzalika ghalatan. Dan ternyata sikapnya dengan dia meminta kepala disegerakan justru apa? Keliru. Niatnya baik tidak? Niatnya baik. Niatnya luar biasa. Ya. Dan kesalahan para sahabat digambarkan di Taimiyah bahwa sahabat ini adalah orang yang saleh, orang yang zuhud, orang yang memiliki kemuliaan, tapi tidak disebutkan. Kan di antara kita belajar tentang riwayat hadis, bila ada sahabat atau para sahabat melihat ada kekurangan perilaku pada sahabat yang lain, mesti ketika mereka meriwayatkan hadis itu mereka nggak sebutkan siapa sahabat ini, walaupun mereka tahu siapa sahabat ini, tapi dalam periwayatan tidak disebutkan namanya. Lihat betapa mereka saling apa? Saling menutupi aib saudaranya. Itulah keutamaan para sahabat. Nah, sahabat jelas orang-orang yang zuhud, mulia, cinta ibadah. Ya, ini kata apa? Kata Ibnu Taimiyah, artinya kalau kita bicara tentang dosa, ini dosa sahabat itu mestilah dosa yang sangat kecil. Gak mungkin sahabat sengaja berbuat dosa sehingga orang. Mereka orang-orang yang warok.
Tapi ketika dia minta kepada Allah agar hukumannya di akhirat itu disegerakan dunia, dia tidak sanggup untuk memikulnya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang amalannya pas-pasan, dosanya masih banyak, lalu dia ngajago, ya Allah segerakan hukumanku di akhirat, dan segerakan hukumanku akhirat, berikan saja di dunia. Itu kira-kira bagaimana kondisi orang itu kalau kabulkan? Makanya jangan coba-coba nantang Allah. Ikuti petunjuk Nabi SAW dalam memilih doa, dan salah satunya doa ini, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikian para jamaah sekalian, ya, ini satu di antara doa-doa singkat Nabi yang kita sedikit kenalkan pada kajian kita di sore hari ini. InsyaAllah bila Allah berikan kita izin, kita mungkin akan menyampaikan atau membahas doa Nabi yang selanjutnya terdekat, InsyaAllah mungkin di Masjid Pusdai, ya, karena saya juga terjadwal nanti di Masjid Pusdai di Selasa depan, ya, Selasa ketiga pagi, ya. Jadi kalau ingin kita bacakan sama-sama kitab karya Profesor Abdul Razak ini, ya, nanti kita bertemu lagi insyaallah di Masjid Pusdai pagi jam 10, ya, hari Selasa insyaallah. Tayyib, ini ada pertanyaan ini. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya seperti yang keluar materi, ya. Ustaz, apakah ketika tempat usaha seperti tempat ngopi dan kita menghadirkan musik di situ, apakah pendapatan kita haram karena menyajikan yang Allah haramkan, yaitu musik tersebut? Enggak, ya. Pendapatan yang haram itu asalnya pada akadnya. Anda beli, orang jual, kita dapat untung. Kalau transaksinya halal, maka hartanya halal. Ini tidak bisa dikaitkan dengan adanya dosa yang lain. Misalnya ada musik di situ. Betul, memang adanya riwayat hadis yang sahih menyatakan musik itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis Bukhari demikian. Kata Nabi, saya ati kaum min ummati yastahilluna al-hira wal haril wal khamr wal ma'azib. Nanti akan datang muncul dari umatku kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik dan nyanyian. Ya, Rasulullah sejajarkan musik dan nyanyian dengan zina, khamr, dan sutra bagi laki-laki. Ya, dan ini jarang hadis ini padahal ini hadis sahih Bukhari loh, jarang orang dengar, ya, sehingga kalau kita udah biasa dengar nyanyi itu kaget mesti. Jangankan terus saya juga dulu ketika mulai ngaji belajar hadis, oh ada hadis pengharaman musik, la ilaha illallah astagfirullah. Padahal saya itu sudah mengenal musik nyanyian itu sejak dari bayi. Waktu digendong itu kan dinyanyikan Nina Bobo, padahal nama saya bukan Nina gitu kan, tetap ya Nina Bobo gitu. Agak besar balonku ada 5, itu kan udah identik banget, ya. Apalagi kalau udah sampai kepada ya memilih aliran-aliran musik tertentu, itu sudah semakin luar biasa, beratnya luar biasa. Maka ketika datang keterangan dari Nabi, oh ini nggak boleh toh, masa iya sih? Masa segitunya apa Islam? Tapi protes-protes juga, nolak-nolak juga, tapi kepikiran gitu. Masa iya sih? Mulai gelisah, mulai segala macam gitu kan. Akhirnya ya sudahlah. Kalau Nabi ngomong begitu mau diapain lagi? Mulai walaupun berat, mulai sedikit-sedikit ditinggalkan. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ya seperti itu. Maka ini betul, ini dosa tersendiri. Tapi tidak mempengaruhi kehalalan akad jual beli kopi tadi.
Ya, enggak ada pengaruhnya. Contoh misal, Anda mau tanya sama antum, ada orang yang sholat, dalam sholatnya ada melakukan amalan-amalan yang mengandung dosa, sholatnya batal atau tidak? Sholatnya batal atau tidak? Batal tidak? Tidak. Ya, sholatnya tidak batal. Ya, seperti misalnya dalam bacaan sholat atau gerakan sholatnya ada amalan-amalan yang menurut penelitian para ulama ini amalan nggak ada contoh dari Nabi nih amalan sholatnya nih gitu. Menyelip di situ satu bagian atau ada satu lafaz satu bacaan yang menyelip di bacaan tersebut, ya, menjadi tambahan baru dalam bacaan sholat. Apakah batal sholatnya? Tidak, sholatnya tetap sah, tapi pahalanya itu nanti Allah yang menghisapnya. Apakah dominan pahalanya daripada dosanya atau dosanya dominan daripada pahalanya? Tapi hukum keduniaannya sah. Begitu juga tadi seseorang yang kemudian ya punya usaha yang akadnya halal, tidak ada riba di situ, tidak ada tipu-tipu di situ, tidak ada terzalimi di situ, tidak ada unsur samar di situ, ya maka halal. Ya, adanya musik itu bab yang lain. Tapi jangan betah ya dengan dosa ya, kuma oge. Bismillah Ustaz. Oh ini yang ini dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sikap saya sebagai istri? Nah ini kayaknya ada suaminya nih di sini nih. Ya kalau ada nggak apa-apa lah. Mungkin kadang seorang istri itu susah ngomong sama suaminya, atau kadang-kadang udah diomongin nggak mau dengar. Nah Ustadz saja yang menasehati melalui pertanyaan, bisa begitu ya? Nggak apa-apa. Itu juga bagus kok. Izin bertanya, bagaimana sikap saya sebagai istri saat suami bercerita bahwa beliau menyukai perempuan di tempat kerjanya? Ini satu di antara sekian suami yang ini baru satu bagian kecil perilaku suami di tempat kerja ya. Kebanyakannya mah nggak cerita. Tahu-tahu kawin. Mereka sering tidak sengaja tatapan mata. Kalau udah sering mamanya nggak sengaja atau nggak sengaja mah sekali-sekali ya. Ada yang sering mah. Ya, awal pulanya nggak sengaja, lama-lama nggak sengaja yang disengajain. Ya anggaplah nggak sengaja tapi sering. Aneh juga sih sebenarnya. Kata suami, beliau sudah tundukkan pandangan sebisa mungkin. Oh iyalah, bolehlah. Bagus nih suaminya, Masya Allah ya. Semoga Allah berikan keselamatan agamanya ya. Saya menyarankan poligami. Oh istrinya lebih bagus lagi nih. Susah nih cari istri yang kayak begini nih. Masya Allah ya, luar biasa. Tapi memang poligami tidak semudah itu. Oh ada tapinya. Udah semangat jadi kendor lagi nih. Harus baca tuntas emang ya. Tapi memang poligami tidak semudah itu. Terlebih suami dalam masalah ekonomi hanya cukup untuk kami sekeluarga. Bagaimana nasihat Ustadz mengenai suami saya dan saya sebagai istri? Ada yang pernah mengalami nasib yang sama? Aduh, nanti kalau saya jawabnya begini soal bela laki-laki menyerang wanita, nanti kalau saya jawab dari wanita, suami yang kasihan ya. Ini mah nanya ke Ustaz Abu Haidar aja lah, nanti pusing saya nanti. Saran saya banyak doa dulu ya, banyak doa dulu. Doakan suami-suami Anda wahai para istri agar mereka selamat dari fitnah wanita. Karena menjadi suami soleh
di hari ini tuh susahnya luar biasa. Sahih. Apalagi berada di tempat yang di sana banyak wanita menggoda, ya, yang gadis menarik, yang janda lebih menggoda. Susahnya luar biasa. Di luar, di jalan melihat pemandangan yang aduhai, pusingnya maksud saya. Menundukkan pandangan terus bawa kendaraan nubruk batur. Banyak tuh bawa kendaraan kieu. Gitu kan. Maka bertakwanya luar biasa di zaman ini, di tempat ini, di Bandung ini luar biasa, berat. Maka oleh karena itu yang pertama saya sarankan bagi para istri, banyak-banyak doakan suami agar istiqomah di atas agamanya. Suami itu butuh doa istrinya. Yang kedua adalah tingkatkan servis. Supaya suami itu lebih menundukkan pandangannya. Kalau kemarin ketika di tempat kerjanya nudukannya segini, tapi ketika sang istri menunduk, servisnya meningkat, nunduknya lebih cute, lebih sieun, gitu. Karena apa? Karena telah ditundukkan istrinya di rumah. Dan istrinya berkata, kalau tidak ditundukkan, awas lupa, gitu. Maksudnya servis. Bila di sana suami berat menundukkan pandangan, maka harus ada dong solusinya. Yaitu apa? Ketika dia pulang ke rumah, pandangannya harus memuaskan, sehingga itu menjadi suplai iman, tambahan amunisi untuk besok harinya dia berhadapan bertempur dengan wanita-wanita yang tidak sengaja tadi dilihat. Asal nggak diniatin ya, gitu. Butuh itu. Jadi Anda wahai para wanita, para istri, pandai-pandailah merawat suami, apalagi di zaman sekarang. Ya, lebarkan senyum Anda buat suami. Ya, jangan buat orang di senyumnya pol ke suami seadanya. Ya, dipolkan ketika awal bulan doang, pas dapat gajian. Polkan senyumnya. Ya, tingkatkan pelayanannya. Turunkan berat badannya. Karena mungkin sebagian suami itu merasa ya istriku tidak seperti dulu lagi. Sekarang kiloannya nambah banget gitu. Dulu waktu pertama kali bertemu, pertama kali nalor dan sebelum menikah, itu kayaknya wanita yang terindah di dunia. Sekarang sudah ada saingan-saingannya. Ya kenapa? Karena dia suami istrinya sekarang sudah naik level. Maksudnya kiloannya nambah gitu. Cobalah jaga penampilan. Jaga penampilan penting. Kalau di sana suami mencium semerbak wanginya wanita-wanita yang diharamkan, maka jangan sampai dia pulang ke rumah, ya sang istri menawarkan ya harum yang halal tapi pusing gitu. Misalnya bau bawang, bau kesang, gitu kan. Cobalah ya, tingkatkan pelayanan ya. Perhatikan makannya, perhatikan ininya, akhlaknya, suaranya lebih diatur, lebih lembut gitu kan. Gambarkan suami itu adalah dia seorang ya bagaimana laki-laki itu adalah laki-laki. Dia tetap suka untuk dilayani dan diikuti oleh istrinya. Itu sifat laki-laki. Ya. Yang terakhir saran saya, ya tentu yang ideal suaminya cari kerja yang lain ya, gitu. Sen dia mungkin di rumah kerja bersama istrinya mungkin kalau mungkin ya. Tapi kok masa itu belum tiba, maka ya banyak doa, tingkatkan pelayanan, ya. Dan terakhir saya kira adalah apa ya? Kayaknya itu dua aja dulu ya.
Yang lainnya belum terpikirkan. Coba nanti sama Ustadz caranya Ustadz yang lain ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Apa yang dilakukan oleh seseorang yang pernah berdoa dengan doa yang tidak baik? Tidak sengaja, maksudnya mendoakan kejelekan untuk seseorang. Ya, mendoakan kejelekan seseorang tentu ada rincian ya. Tentu ada rincian. Ya, tapi secara asal itu jarang, umumnya tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laisa fi ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah ihda salas. Fa imma an tu'ajjala lahu da'watu wa imma ayyadakhira fil akhirah wa imma ayyasrifu anhu as-su'u misluh." Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan suatu doa yang di dalam doa tersebut dia tidak ada mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan kabulkan doanya dengan satu dari 3 pengabulan. Pilihan yang pertama, Allah segerakan apa yang dia minta. Pilihan yang kedua, the second choice adalah Allah simpan pengabulannya di akhirat. Pilihan yang ketiga adalah Allah ganti permintaannya dengan Allah palingkan dia dari kejelekan, dari mudarat, dari keburukan sebesar atau seperti doa yang dia minta. Ya, seperti itu. Jadi semua doa pasti kekabul ya, seperti itu. Maka selama tidak ada unsur pengabulan, unsur kejelekan, unsur dosa, unsur silaturahim, maka doa pasti dikabul. Apa mendoakan kejelekan, maka secara umum tentu ini harus kita tinggalkan. Ya, bahkan ada orang-orang yang Nabi pernah mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Ya, jadi ada suatu kaum yang mereka ini berkhianat. Ya, mereka membuat opini bahwa mereka itu siap dibina oleh kaum muslimin. Mereka layangkan surat kepada Rasulullah SAW dan Rasul mengutus beberapa para sahabatnya untuk mengajar di tempat tersebut. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai di lokasi tersebut, para sahabat dibantai semua oleh orang-orang ini. Maka Nabi mendoakan keburukan kepada para pemimpin-pemimpin kaum tersebut. Ya, maka Allah menurunkan perintah, laisa laka fil amri syai' au yatubu alaihim. Engkau tidak punya hak dalam hal itu atau Allah yang menerima taubat mereka. Maka jangan terburu-buru mendoakan keburukan buat mereka. Dan betul, beberapa pemimpin kaum tersebut akhirnya masuk Islam dan menjadi pembela dakwah Islam yang hebat. Maka kita lihat pada hakikatnya ya, doa itu harus mengandung kebaikan. Bila ada orang ya yang mungkin mendolimi diri kita, menyakiti hati kita, maka mendoakan dia berubah itu jauh lebih selamat. Mendoakan dia bertobat itu jauh lebih baik. Mendoakan dia supaya berubah itu lebih manfaat buat kita dan buat dirinya. Bila Allah kabulkan, maka itu ya, berubahnya dirinya tentu memberikan pengaruh buat kita. Apalagi yang didoakan itu adalah pasangannya, gitu kan. Jadi sampai mendoakan keburukan ya kepada pasangannya. Seperti kan Nabi melarang, la tad'u ala anfusikum wala amwalikum wala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri-diri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada harta-harta kalian. Jangan. Karena seseorang itu tidak mengetahui kapan doanya itu Allah kabulkan. Dia nggak tahu. Jangan-jangan ketika dia mendoakan keburukan pas bertepatan pengabulan, begitu terjadi nyesel. Itu terjadi menyesal. Maka doakan banyak kebaikan ya, seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Demikian barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini dari menukilkan kitab Jawami' Adiyatin Nabawiyah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan insyaallah dengan izin Allah boleh kita ketemu lagi di Selasa pagi di Masjid Pusdai ya, biidznillah taala
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.